Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Putri Lamangpuranisi. Di sini kakak akan menyampaikan suatu pembelajaran tentang aktivitas yang bernilai ibadah. Jadi salah satu aktivitas itu yaitu belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu tentang aktivitas yang bernilai ibadah. Aktivitas itu apa sih? Aktivitas itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh kita sehari-hari, bisa jadi itu suatu rutinitas. Jadi adik-adik sekalian, kita itu merupakan makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia yang diberikan akal sehat. Jadi kita tuh belajar itu untuk diri kita sendiri dan untuk banyak orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik sekalian, kita sebagai umat Islam, alangkah baiknya kita mengupayakan segala aktivitas-aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, menjelang malam, dari pagi sampai menjelang malam itu kita penuhi dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Salah satunya apa? Di sini kakak akan mengambil satu contoh, yaitu belajar. Di sini kita juga sedang belajar ya adik-adik semuanya. Jadi gimana sih kak agar belajar itu bisa menghasilkan suatu ibadah? Yang pertama pastinya niatnya yang baik. Di dalam hati adik-adik ingin belajar untuk menuntut ilmu, untuk menggapai cita-cita, untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi intinya adik-adik itu memiliki niat yang baik dan dilakukannya dengan ikhlas. Adik-adik belajar dengan ikhlas itu akan menghasilkan timbal balik yang bagus juga, sehingganya itu akan bernilai ibadah. Selain itu suatu rutinitas, itu juga bernilai ibadah. Jadi kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua juga kita harus bisa semangat adik-adik dalam belajar. Pastinya ya, kalau belajar itu jangan malas-malasan. Jika ada guru menjelaskan, kita harus selalu melihatnya, memperhatikannya, seperti itu. Misal kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar itu, ya harusnya kita harus semangat. Karena kalau kita semangat, kita akan menghasilkan hasil yang maksimal, sehingganya itu bisa bernilai ibadah. Sudah semangat, bisa pintar dalam belajar itu. Lalu yang ketiga, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan. Jadi adik-adik, apapun yang Allah berikan itu sesungguhnya itu yang terbaik. Jadi kita tuh tidak boleh selalu seperti berprasangka buruk. Kita tuh harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan ilmu, kita diberikan bekal akal yang sehat, kita diberikan kecerdasan, diberikan ide, diberikan otak untuk berpikir. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan itu dengan baik, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Lalu yang keempat ada berdoa. Nah, dalam belajar ini kita tuh harus berdoa ya adik-adik, baik sebelum maupun sesudah. Nah, seperti tadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah berdoa terlebih dahulu. Kenapa sih kak kok harus berdoa? Ya itu kan salah satu syarat agar suatu rutinitas kita, aktivitas kita menjadi suatu ibadah, yaitu dengan cara berdoa. Pastinya ya, memulai dan mengakhiri segala aktivitas dengan berdoa, salah satunya yaitu belajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran itu kita harus berdoa. Karena apa? Diharapkan dalam pembelajaran itu kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan itu bermanfaat untuk kehidupan seterusnya bagi adik-adik, bagi kakak sendiri. Jadi intinya itu mendapatkan hal yang terbaik dari Allah. Lalu sesudah belajar itu kenapa harus berdoa kak? Kita mengharapkan
bahwa pembelajaran yang sudah kita lalui itu mendapat ridho dari Allah, bermanfaat juga, seperti itu. Perlu adik-adik ketahui ya bahwa belajar itu tidak ada batasannya. Dulu adik-adik semuanya sebelum sekolah dasar atau mungkin taman kanak-kanak, adik-adik sudah belajar dididik dalam lingkup keluarga oleh ayah dan ibu, lalu pada taman kanak-kanak dididik oleh bunda juga kan, manggilnya biasanya seperti itu. Lalu pada sekolah dasar dididik oleh bapak ibu guru, pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi itu semua kita melalui tahap pembelajaran adik-adik. Jadi tidak ada batasan usia untuk belajar seperti itu. Nanti lanjut usia pun kita harus tetap belajar. Pokoknya kita bisa menjadikan semua tempat sebagai tempat belajar, semua orang bisa kita jadikan sebagai contoh yang baik jika memang orang itu mencerminkan hal yang baik. Jadi seperti itu ya adik-adik kurang lebihnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah akan mengangkatkan derajat, lebih meninggikan derajat orang yang berilmu. Intinya belajar itu tidak ada ruginya jika kita belajar. Alangkah banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan masa akan datang, alangkah banyak sekali manfaatnya. Jadi itulah tidak ada ruginya. Jadi kita bisa memanfaatkan suatu aktivitas menjadi ibadah juga. Kita bisa mendapatkan dua manfaat baik di dunia maupun di akhirat seperti itu. Baik adik-adik sekalian, itu saja yang bisa dapat kakak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, itu saja yang bisa dapat kakak sampaikan. Sebagai manusia biasa, kakak pasti mempunyai kesalahan, maka dari itu kakak mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.